selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami sapa kepada yang terhormat para pembedah buku, Mbak Ayu Utami dan Ibu Rita Wahyu. Yang terhormat kepada para penulis, Mas Dimas Anugrah dan Mbak Jessica Novia Layantara. Dan yang terhormat, moderator kita malam hari ini, Mas Yohanes Kristi. Dan yang kami hormati, Bapak Ibu dari sejumlah lembaga, serta para tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang dalam acara peluncuran dan bedah buku Filosofi Kematian, Rahasia Hidup Bahagia di Zaman Ini, yang terselenggara atas kerjasama sejumlah lembaga dan komunitas, yaitu Penerbit Kanisius, Komunitas Circles Indonesia, Komunitas Milenial Peduli Indonesia, Platong Academy, Dasa Academy, dan Media Indodia. Buku Filosofi Kematian, Rahasia Hidup Bahagia di Zaman Ini bukanlah buku tentang apa yang terjadi setelah kematian, karena tidak ada seorang pun yang mengetahuinya secara empirik. Untayan aksara dalam buku ini lebih menilik dialektika filosofis tentang kematian, juga duka yang mengikutinya, dan bagaimana hal itu terkait dengan kebahagiaan. Bersama dengan saya, Teresa Melisa, yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Dan hadir juga, saya tidak sendiri, ada bersama saya Mas Yohanes Kristi, yang secara khusus akan menjadi moderator dalam sesi utama kita, yaitu peluncuran dan bedah buku. Mas Yohanes Kristi adalah editor penerbit Kanisius yang memiliki minat pada literasi filsafat. Halo, selamat malam Mas Kristi. Halo, selamat malam Mbak. Baik. Ya, sebelum kita akan memulai sesi utama kita pada malam hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu sahabat yang belum memperoleh bukunya, bisa memesan melalui PT Kanisius dengan menghubungi Mbak Ayun di nomor 0822 3747 8080 atau Mbak Putri di nomor 0819 0422 5453. Sahabat juga bisa membelinya atau memperolehnya melalui marketplace antara lain di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli.com, dan Bukalapak dengan nama Kanisius Media. Baik, Bapak Ibu sahabat, langsung saja saya akan menyerahkan waktu dan tempat kepada Mas Yohanes Kristi. Silakan Mas Kristi. Baik, terima kasih Mbak Melisa atas sambutannya di awal. Oke, baik, selamat malam Romo, Suster, Bruder, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, berkah dalam. Nah, pada kesempatan kali ini, saya menjadi moderator untuk acara bedah buku ini. Namun sebelum melangkah lebih lanjut ke acara inti, ada cuplikan video untuk kita semua, untuk kita nikmati. Maka dari itu, Mas Dimas atau Mas Anton, apakah bisa membantu? Baik. Begitu Bapak Ibu semua, saudari-saudari sekalian, sedikit video dari kami yang bisa kami berikan untuk saudara-saudari sekalian. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Ibu Rosalia Emi Lestari selaku perwakilan dari PT Kanisius. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Terima kasih Mas Kristi. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Semoga semua sehat ya dan antusias malam hari ini. Meskipun topik kita tentang kematian, tapi kita tetap semangat gitu ya untuk mengetahui lebih jauh. Yang saya hormati para narasumber, Ibu Rita Wahyu dan Mbak Ayu Utami, terima kasih sudah berkenan menjadi pembedah buku. Juga kepada penulis Mas Dimas dan Mbak Jessica, juga teman-teman di Circle Indonesia, di PT Kanisius, dan para peserta acara peluncuran dan bedah buku Filosofi Kematian. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih, akhirnya buku Filosofi Kematian ini telah terbit dan akan kita bedah bersama malam ini. Kalau mencermati judul dan subjudulnya, Bapak Ibu mungkin bisa melihat
di situ barangkali tertangkap ya, ada dua hal yang kontradiktif begitu. Judul bicara tentang kematian, sementara subjudul itu tentang hidup bahagia. Kira-kira apa hubungan antara hidup bahagia dengan kematian? Apakah dengan hidup bahagia kita bisa lebih ringan menerima kematian? Apakah dengan memahami kematian kita bisa lebih bahagia dengan hidup ini? Atau kita bisa menghargai hari demi hari yang kita lalui dalam kehidupan? Mari kita coba gali lebih dalam melalui pertemuan malam ini. Saya berharap diskusi nanti akan lebih menarik ya. Barangkali ada beberapa bagian dalam buku ini yang belum bisa dipahami, membaca, maka silahkan bertanya. Saya berharap para penulis akan mengenapinya malam ini sehingga menjadi lebih jelas. Kita juga bisa menggali lebih dalam dari para pembedah, dari Ibu Rita, dari Mbak Ayu yang akan mengulik buku ini secara lebih mendalam. Sekali lagi selamat atas peluncuran buku ini Provisiat untuk Mas Dimas dan Mbak Jessica. Semoga buku ini dapat memberikan percikan-percikan permenungan begitu ya, ataupun inspirasi untuk melihat hidup itu sebagai rangkaian momen yang berharga sehingga dapat mengisinya dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi sesama. Terima kasih. Terima Demikian. kasih. Ya. Terima kasih Bu Emi atas sambutannya dari PT Kanisius. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kiranya kita mau melangkah lebih lanjut ke acara yang lebih inti dari kegiatan kita atau bedah buku pada malam hari ini. Maka dari itu nanti dalam bedah buku kita akan dipaparkan oleh Ibu Ayu Utami dan Ibu Rita Wahyu. Untuk pertama, kita akan mendengar pemaparan dari Ibu Ayu Utami. Namun sebelumnya, kami sedikit memperkenalkan Ibu Ayu Utami. Ibu Ayu Utami adalah seorang aktivis, jurnalis, sastrawan. Ia besar di Jakarta dan menamatkan kuliah bahasa Rusia di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ia pernah menjadi wartawan di majalah Humor, Matra, Forum Keadilan. Ia dikenal sebagai novelis sejak novelnya Saman, menjadi pemenang sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta tahun 98. Karya Ibu Ayu Utami yang lain yakni novel Larung tahun 2002, Bilangan Fu 2008, dan kumpulan esai Si Parasit Lajang dari Gagasan Mersia dan juga yang lain. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita mau mendengarkan yang pertama terlebih dahulu dari Ibu Ayu Utami. Monggo, Ibu Ayu Utami, selamat malam. Terima kasih, Yohana. Selamat malam semuanya. Malam, Ibu. Selamat malam. Saya tahu yang lainnya nggak bisa kedengeran suaranya karena di-mute. Tadi saya juga di-mute, jadi nggak bisa mengucapkan selamat malam waktu pertama kali. Saya pertama mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Dimas Anugrah dan Jessica Layantara ya, atas terbitnya buku Filsafat Kematian, Rahasia Hidup Bahagia di Zaman Ini. Nah, saya kayaknya tidak akan spoil atau tidak akan menjawab bagaimana tuh hubungannya antara kematian dan hidup bahagia di zaman ini. Tapi saya ingin mengatakan bahwa buku ini sangat relevan untuk zaman sekarang, terutama karena meningkatnya percakapan di media massa, media sosial, dan kasus-kasus bunuh diri. Saya coba riset sedikit. Kompas mengutip data polisi dari kepolisian tahun 2021 ada 613 kasus bunuh diri. Tahun 2002 naik 826 kasus. Terus tahun 2003 per Oktober naik lagi menjadi 971 kasus. Ini saya juga kalau di dunia sastra kita juga menemukan banyak novel dan puisi atau cerpen dan puisi yang berbicara mengenai depresi, mengenai mental health, dan mengenai bunuh diri. Jadi saya kok merasa
waktunya memang cocok sekali, buku ini sangat relevan untuk menjawab isu yang sama-sama membuat kita was-was. Karena kadang-kadang kasus bunuh diri itu terjadi pada orang yang kita kenal atau keluarga orang yang kita kenal. Jadi sekali lagi buku ini sangat relevan. Nah, memang kita bisa merenungkan kematian dengan berbagai cara. Bisa dengan kesenian, bisa dengan cara spiritual, ritual keagamaan. Ya kita tahu bahwa kebudayaan yang ada di Indonesia, kebudayaan yang ada di luar Indonesia juga, dan agama-agama semua punya ritual-ritual yang berhubungan dengan kematian. Biasanya kalau di sekitar kita sekarang, waktu dekat ini nyadran, orang pergi ke makam dan lain-lain, ada yang merayakan hari untuk arwah dan lain-lain. Jadi ada banyak cara untuk berefleksi mengenai kematian, tapi buku ini jelas memilih sebuah jalan, yaitu jalan filsafat. Tulisannya digarap sebagai esai-esai pendek. Sebentar. Berselang-seling antara berselang-seling antara Dimas dan Jessica. Jadi buku ini memang cocok untuk mereka yang suka filsafat. Buku ini juga mulai dengan satu yang saya kira kita semua sepakat, yaitu bahwa kematian adalah fenomena misteri. Dan Dimas di sini mengutip Ernst Becker, ironi kondisi manusia adalah kebutuhan terdalamnya untuk bebas dari kecemasan akan kematian. Jadi bukan kematian itu sendiri, seperti kata Khairil Anwar, tapi dukanya atau kecemasannya. Nah, saya berterima kasih banyak karena Dimas dan Jessica memperkenalkan saya pada banyak materi, tulisan, penelitian baru tentang kematian. Misalnya ada The Denial of Death dari Ernest Becker yang dapat Pulitzer yang saya belum pernah baca sebelum ini. Saya baru tahu juga ada bidang studi, thanatologi, dan lain-lain. Jadi buku ini dijamin selain berbicara mengenai temanya juga memberi kita banyak referensi. Jessica juga membawa kita menjelajahi refleksi kematian lewat karya sastra dan filsafat. Albert Camus banyak sekali disebut, teolog Jürgen Moltmann, Kierkegaard, Freud, akan banyak sekali referensi-referensi pada para pemikir dan filosof. Tapi kalau kita mau rangkum, tawaran utama Dimas dan Jessica adalah menyambut kematian secara rasional. Kan kita percaya bahwa filsafat itu rasional. Di sini Dimas dan Jessica mengutip Epictetus yang terkenal, ketika kematian ada, saya sudah tidak ada. Ketika saya ada, kematian belum ada. Dan dengan demikian, hidup adalah mempersiapkan diri menuju kematian secara rasional. Nah, apakah ini yang akan membuat kita bahagia? Silakan nanti para penulis menjawabnya. Tapi persiapan-persiapan rasional itu misalnya kalau di dalam tulisannya Dimas, menyadari keniscayaan kematian, mengambil langkah-langkah praktis, misalnya menyiapkan wasiat, asuransi, dan lain-lain, bahkan juga termasuk mengampuni. Kemudian mempertimbangkan keyakinan spiritual. Dan ini betul sekali. Saya kira sebagian dari kita sudah mengalami menemani kematian, dan saya mengalami kematian kedua orang tua saya. Dan di situ memang suatu kepastian yang diberikan oleh orang tua mengenai bagaimana mereka hendak meninggal. Misalnya, saya di sini beri contoh juga bagaimana ibu saya itu sudah sakit lama dan sudah berpesan jelas juga bahwa dia tidak mau masuk ICU. Dia tidak mau tubuhnya dipasangi selang-selang dan badannya dipaksa hidup dengan terlalu banyak alat bantu. Jadi ketika kondisinya semakin dekat, anak-anak itu tahu betul. Misalnya ada titik di mana saya hanya punya pilihan mengembalikan ibu ke rumah sakit, itu artinya masuk ICU atau menunggunya di rumah. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Jadi persiapan mengenai bagaimana kita harus dipersiapkan itu akan membantu orang-orang di sekitar kita. Jadi betul sekali saya mendapatkan penguatan dari buku ini bahwa kita perlu mengambil langkah-langkah praktis. Sebenarnya saya punya pertanyaan yang tidak terjawab di buku ini. Pertanyaan adalah,
diceritakan di buku ini juga bahwa kita semua tidak mau mati, instingnya tidak mau mati. Dan saya teringat ibu saya yang saya temani ketika meninggal. Saya betul-betul menemaninya sendirian. Ibu saya itu cukup soleh ya, saleh lah. Dia selalu berdoa, menyiapkan diri untuk kematiannya kelak. Jadi secara rasional dia itu siap. Dia selalu bilang nanti nek aku wis dipundhut gitu. Kalau aku udah diambil, nanti tolong begini-begini, itu dia selalu secara rasional sudah mengatakannya dengan jelas. Tapi ketika saat itu tiba, toh tidak semudah itu. Jadi saya melihat orang bisa secara rasional siap, tapi ada yang non-rasional itu yang tidak siap. Nah, setelah itu memang saya jadi berpikir, apakah ketakutan itu bukanlah dorongan ketubuhan manusia. Di sini kematian itu seperti melahirkan. Orangnya bisa siap secara rasional, tapi secara fisik dan mental. Tapi di sini kita melihat bahwa manusia itu, di sini saya lebih berpendapat bahwa rasio dan tubuh atau emosi itu tidak terpisahkan ya. Jadi mental, emosi, dan kesadaran juga punya aspek fisik. Nah, aspek fisik ininya tidak segampang itu siap ya. Jadi seperti melahirkan, orangnya mungkin siap tapi rasional siap, tapi pengalaman ini adalah pengalaman bertubuh yang traumatis atau melukai, atau dengan kata lain painful. Jadi apakah bukan bahwa ketakutan itu bagian dari ketubuhan manusia? Sekali lagi di sini emosi dan kesadaran juga punya aspek ketubuhan, aspek fisik. Jadi ketakutan yaitu adalah bentuk lain dorongan hidup, tidak perlu disangkal, tapi mungkin juga tidak cukup dipersiapkan secara rasional saja. Nah, ini pertanyaan saya pada buku ini, tapi mungkin itu juga perbedaan perspektif saya yang tidak dipilih oleh buku ini. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah pendekatan terbaik menghadapi kematian adalah pendekatan rasional? Apakah betul kalau kita tahu tentang kematian, seperti misalnya yang ditulis di dalam buku ini, bahwa para yogi, para biksu yang hebat itu mengamati tubuh yang mati, apa yang terjadi dalam proses tubuh yang mati. Para ilmuwan juga begitu zaman sekarang. Apakah dengan mengamati secara rasional dan objektif kematian itu, kita jadi tidak takut? Itu pertanyaan. Ya, tapi sekali lagi ini mungkin perspektif saya yang mungkin berbeda dari kedua penulis buku. Nah, sekali lagi bagian berikutnya buku ini adalah yang penting juga adalah bagaimana kita dealing dengan atau mengatasi atau berhadapan atau mengalami duka. Jessica berbagi tentang pengalaman kematian ayahnya, dan saya kira itu bagian yang juga berharga dan sedikit, karena sebagian besarnya adalah pendekatan yang sangat rasional. Di sini kita lihat pentingnya berduka bersama Freud, bersama komunitas, dan bagaimana kemudian Freud membedakan antara duka dan melankoli dan lain-lain. Ada banyak referensi di situ. Dan sementara Dimas membawa kembali kepada bahasan lewat Albert Camus, melihat duka itu bagi hidup adalah absurd, dan bagi Kierkegaard itu justru sebuah transformasi yang bisa mengantar kita kepada kerinduan akan yang abadi dan sikap berserah. Nah, kemudian Jessica masuk ke soal bunuh diri yang tadi saya katakan. Sebuah bagian yang penting yang didekati melalui banyak filsuf. Sekali lagi Albert Camus selalu disebut, kemudian Kierkegaard, Jürgen Moltmann, dan menarik juga di sini kita diberi tawaran bahwa kita tidak harus religius untuk belajar tidak bunuh diri, tapi kita bisa menggunakan Nietzsche. Jadi di sini ada beberapa tawaran untuk menolak atau menghindari bunuh diri, baik yang filosofis religius maupun yang filosofis agnostik. Setelah itu masih banyak filsuf dan pemikir yang lain yang disebut dari zaman Romawi sampai zaman sekarang, termasuk sampai referensi dari Nusantara sendiri, pepatah Jawa yang mengatakan,
urip iku mau mampir-ngombe. Sayangnya nggak disebut ngombene opo, minumnya apa gitu. Tapi sekali lagi ada banyak referensi yang buat saya baru, jadi terima kasih buku ini memperkenalkan saya pada pemikir-pemikir yang saya tidak kenal sebelumnya. Jadi dijamin, kalaupun Anda tidak menjadi berani menghadapi kematian atau tidak menjadi bahagia, Anda pasti tambah pintar. Itu jaminan membaca buku nih ya, belum tentu jadi bahagia, belum tentu jadi berani mati, tapi pasti tambah pintar. Jadi sekali lagi supaya nggak terlalu lama, buku ini sangat relevan di masa kini. Mungkin dulunya ditulisnya di zaman COVID, di mana kita berhadapan dengan banyak kematian. Tapi bahkan setelah pandemi berlalu, dan kita sekarang berhadapan dengan masalah lain, yaitu peningkatan wacana kesehatan mental dan tren bunuh diri di kalangan anak muda juga. Itu menjadikan buku ini semakin relevan juga buat anak muda. Akhirul kalam, saya ingin membacakan sepotong pengantar saya bahwa kita bisa menghadapi kematian dengan dekat dan sederhana, tapi kita juga bisa menghadapinya dengan filosofis. Kita bisa menghadapi kematian dengan doa, tapi bisa juga dengan jalan rasional atau rasionalisasi sekalipun. Dan saya kira kutub pendekatan itu bukannya tidak bisa bertemu, karena buku ini menunjukkan pertemuan itu. Saya ucapkan selamat dan terima kasih untuk Dimas Anugrah dan Jessica Layantara atas bukunya Filsafat Kematian. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pemaparannya untuk kesempatan pada malam hari ini. Tentu sudah banyak yang dipaparkan tadi mengenai buku ini, bukunya Mas Dimas dan juga Mbak Jessica, filosofi kematian itu. Dan sedikit mereview bahwa tentu sangat relevan dari buku filsafat kematian ini, baik secara rasional, filosofis maupun sampai hal-hal yang praktis. Tapi juga tidak hanya mengulas saja, Ibu, tapi juga memberi kedalaman lewat pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan tadi. Dan kita diajak semua, kita juga diajak untuk dari buku ini tidak hanya sekalipun tidak berani mati atau menemukan kebahagiaan, tapi kita bisa lebih pintar dengan membaca buku ini. Oke, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Selanjutnya adalah dari Ibu Rita Wahyu. Sebelum ke Ibu Rita Wahyu, saya ingin memberikan pemaparan sedikit mengenai siapa Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu adalah seorang pengajar sastra Ibrani. Beliau mengelola website edukasi teologi Sarapan Pagi Biblika. Selamat malam Ibu Rita. Selamat malam, Mas Kristi. Sehat-sehat Ibu? Aman. Aman, puji Tuhan. Baik Ibu, untuk kesempatan kali ini, waktu dan tempat kami persilakan untuk Ibu memaparkan tentang bedah buku pada malam hari ini. Monggo Ibu. Terima kasih. Saya ucapkan selamat untuk Mas Dimas dan Sis Jessica untuk buku yang bagus ini. Seperti yang Ibu Ayu tadi bilang, buku ini pasti akan membuat Anda lebih pintar. Saya suka sekali ungkapan itu. Dan saya memberikan beberapa catatan di setiap renungan-renungan yang ada di buku ini. Ada 10 renungan-renungan pendek dan isinya singkat, jelas. Yang pertama, tulisan dari Mas Dimas, mempersiapkan diri menyambut kematian secara rasional. Bahwa kematian adalah fenomena misteri yang seorang pun itu nggak dapat memastikannya. Dan di sini di renungan yang pertama, artikel yang pertama, Mas Dimas ada mengutip kata yang sangat terkenal, memento mori. Ingatlah kematianmu. Bagaimanapun manusia itu pada akhirnya pasti mati. Dan untuk yang renungan kedua ditulis oleh Sis Jessica, berciuman dengan kematian. Wow. Ketika saya diminta untuk memberikan
ulasan mengenai filosofi kematian ini saya senang sekali karena filsafat kematian itu disertasi saya. Saya membedah buku kitab Ibrani, kitab Kohelet yang juga pernah saya buka kelasnya di Circles Indonesia, dan filsafat kematian itu sangat dekat dengan kita. Dan judul yang untuk renungan yang kedua, berciuman dengan kematian, adalah cara yang baik untuk lebih mencintai kehidupan. Yang dimana di sini Sis Jessica itu memberikan 3 jalan memaknai kematian dari orang yang kita cintai. Yang dimana kita di situ sungguh mengalami kedukaan dan juga bisa men-sharingkannya bersama dengan komunitas. Dan yang ketiga, sadar kapan waktunya berhenti berduka. Dan mengenai istilah berciuman dengan kematian, ini dekat sekali dengan tulisan saya, yang dimana saya membedah satu ungkapan di Alkitab dalam kitab Ulangan 34 ayat 5 yang dibaca oleh orang-orang Yahudi, bahwa kematian Musa itu by the divine kiss. Jadi kematian Musa tidak mati karena dia sakit atau di umurnya yang tua, walaupun memang umurnya itu sudah 120 tahun, tetapi matanya, kekuatannya, semuanya masih sehat dan masih bugar. Tetapi Musa mati itu by the divine kiss, nesikat ilahi bahasa Ibraninya. Yang dimana dalam Ulangan 34 ayat 5 ini, dalam terjemahan bahasa Indonesianya, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini kan terjemahan, sesuai dengan firman Tuhan. Akan selalu ada loss in translation. Naskah bahasa Ibraninya itu Alpi Adonai. Jadi kematiannya Musa itu Vayamot Moshe Evet Adonai Be'eretz Moab Alpi Adonai. Yang diterjemahkan dengan sesuai dengan firman Tuhan, itu arti harfiahnya itu sebenarnya melalui mulut Tuhan. Jika Musa itu mati melalui mulut Tuhan, maka artinya di sini Musa mati by the divine kiss. Maka saya sangat tergelitik sekali ketika Jessica memberikan judul berciuman dengan kematian, dan ini suatu istilah yang baik untuk melihat pengalaman kematian dari orang yang kita cintai, membuat kita seperti berciuman dengan kematian. Nah, istilah ini membuat kematian itu tidak begitu menakutkan. Nah, kemudian Mas Dimas di renungannya yang ketiga ada mencari akar duka, ini juga mengutip dari Albert Camus. Duka cita bisa membuat orang merasa absurd sekaligus menyadarkan bahwa segala sesuatu itu tidak abadi. Nah, di Circles Indonesia, satu komunitas yang dikelola oleh Mas Dimas, yang di kelasnya itu saya juga mengikuti, Romo Setiawibowo itu pernah membedah bukunya sendiri yang judulnya Ataraksia. Di buku ini di halaman 7 itu menuliskan filsafat sebagai latihan mati. Wow, keren. Jadi untuk orang-orang yang suka berfilsafat, suka berpikir, kita akan dilatih bahwa satu saat kita akan mati, dan kematian itu adalah keniscayaan dan perlu seumur hidup untuk belajar bagaimana berjumpa dengan maut. Nah, satu lagi, artikel kedua yang ditulis oleh Sis Jessica, bersetubuh dengan kematian. Wah, ini judulnya keren-keren nih. Dan ini menjadi suatu esensi. Demi bersetubuh dengan kematian, mereka mengambil konsekuensi tidak lagi mencintai kehidupan. Nah, dari situ ada perwujudannya, yaitu tindakan bunuh diri, tindakan kekerasan, dan ini merupakan opposite dari berciuman dengan kematian yang sebelumnya dibahas. Jadi ini juga merupakan suatu perenungan yang sangat indah buat saya. Jadi walaupun
bicara mengenai orang yang kurang mencintai kehidupan, tetapi bagaimanapun ini menjadi suatu renungan yang baik. Kemudian ada satu renungan yang judulnya melarikan diri dari kematian, Adieu la mort. Selamat tinggal kematian. Jadi ini adalah upaya manusia untuk kabur dari kenyataan bahwa kematian tidak dapat dilampaui oleh manusia. Orang yang nggak takut mati, dia akan merasa bahwa hidupnya itu singkat. Itu adalah ungkapan dari orang yang nggak takut mati. Tapi kalau orang yang takut mati, dia akan mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah itu adalah sebenarnya ungkapan yang orang takut mati justru akan mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Orang yang nggak takut mati, aduh kok hidup ini singkat ya, seperti setarikan nafas. Nah itu adalah beberapa paradoks dari ungkapan-ungkapan. Nah terus Mas Dimas juga membahas mengenai 2 hal mengenai kematian. Kenapa 120 tahun menjadi patokan kesempurnaan umur panjang? Nah, ini sebenarnya ada dasar filosofisnya. Angka 120 tahun itu sebenarnya datang dari Alkitab, bahwa angka 120 itu adalah 3 kali 40 tahun. Bagi orang Yahudi, audiens utamanya dari Musa ini, mereka memandang 40 tahun adalah angka generasi. Sehingga 120 tahun adalah 3 kali generasi. Dan itulah yang dialami oleh Musa. Musa 40 tahun menjadi Prince of Egypt. Kemudian 40 tahun kedua dia menjadi pengelana. Kemudian 40 tahun ketiga dia menjadi pemimpin bangsa yang membebaskan bangsanya dari perbudakan di Mesir. Sehingga umur 120 tahun seperti Musa yang kematiannya itu dia tidak dalam keadaan sakit dan badannya masih bugar, matanya masih bagus, angka 120 tahun menjadi patokan kesempurnaan umur panjang. Tapi bagaimanapun 120 tahun ketika seseorang itu umurnya 120 tahun ketika menghadapi kematian pada nafasnya yang terakhir, dia akan merasa bahwa hidupnya sungguh singkat. Dan inilah kematian merupakan bagian integral dari kehidupan. Di artikel ini, di renungan ini yang judulnya 2 hal mengenai kematian, Mas Dimas mengambil filsafat Jawa, urip ing donya mung mampir ngombe, ngombe opo, ngombe teh, ngombe kopi. Dan inilah ada 3 fase yang dihadapi oleh manusia. Yang pertama adalah purwo, permulaan ketika seorang itu dilahirkan. Yang kedua madya, madyo ketika manusia itu menjalani kehidupannya. Kemudian yang ketiga akhir kehidupan yaitu kematian. Dan semua orang pasti mati. Kemudian Sis Jessica membahas juga mengenai sisi tergelap dari kematian. Kematian itu selalu menghadirkan sisi yang menantang, misterius, tapi memanggil kita semua untuk mencicipinya. Nah, jadi inilah keadaan yang sebenarnya dihadapi semua orang, tetapi ini bisa diatasi. Buku ini memberikan tips-tips bagaimana menghadapi kematian yang tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang absurd atau sesuatu yang menakutkan. Dan dari situ ketika setiap orang memahami bahwa kematian adalah keniscayaan, maka dia akan dapat mencapai satu rahasia hidup yang bahagia di zaman ini, karena semua orang juga akan mati, semua orang akan merasakan hal yang sama, dan orang-orang yang putus asa pada dirinya sendiri itu sebenarnya orang-orang yang menanamkan kebencian atas dunia ini dan kehidupannya di bumi. Maka karena kita semua akan mati, maka kita semua marilah untuk merayakan kehidupan. Dan Mas Dimas juga
menulis satu judul yang membicarakan kematian. Manusia itu sering melihat hidup itu identik dengan berkat, kematian identik dengan kutukan, hidup itu berarti persekutuan, sedangkan kematian adalah ketiadaan hubungan. Fakta fisik yang murni tentang keberadaan atau kebinasaan hanya membentuk latar belakang dari fenomena khas manusia dalam hubungan sosialnya sejak hari awalnya sampai hari terakhirnya. Manusia membicarakan kematian sejak awalnya dulu, ya, termasuk kitab suci, termasuk kitab Kohelet adalah kitab filsafat kematian, termasuk kitab filsafat kematian yang paling awal. Dan buku ini bagus sekali untuk merayakan kehidupan, dan kitab Kohelet itu di antara orang-orang Yahudi selalu dibacakan pada hari raya merayakan kehidupan, yaitu hari raya Sukkot atau hari raya Pondok Daun. Dan di sini yang perlu kita lihat lagi dari filsafat kematian yang ditulis oleh Mas Dimas dan Mbak Jessica ini, saya kutip kembali apa yang ditulis oleh Romo Setiawibowo dalam konteks membicarakan kematian, dan itu sebagai latihan mati. Mengapa latihan mati? Apa sih gunanya bicara kematian? Manusia itu perlu bicara kematian karena kematian itu begitu dekat dengan keseharian. Nah, jadi kematian dapat didialogkan kapan saja, di mana saja, di ranah antar agama dan kepercayaan. Dan ini kita bisa mendialogkan. Karena semua agama, bahkan orang ateis pun tahu bahwa dirinya suatu saat akan mati. Yang dimana dari filsafat ini kita dapat melihat sisi teologis, sisi psikologis, sisi antropologisnya. Yang kedua, kematian walaupun suatu objek yang tidak dapat diverifikasi secara ilmiah atau empiris, tapi secara psikologis dapat dibicarakan dari sisi bagaimana respon setiap orang menghadapi kematian. Dan yang ketiga, membicarakan apa dampaknya di dalam hidup ini. Kematian itu dapat dibicarakan dengan tidak perlu memperdebatkannya, sebab kematian adalah sebuah keniscayaan, semua orang akan menghadapi kematian tubuh. Dan saya akan berikan satu closing statement untuk buku ini. Jadi buku ini meskipun tidak begitu membicarakan Tuhan, filsafat kematian termasuk lebih pada pendekatan filsafat ketuhanan. Buku ini menjadi respon sikap masyarakat yang pesimis dan gelisah menghadapi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang suram akibat gaya hidup masyarakat modern. Dan tentu saja keniscayaan manusia yang pasti mati. Buku ini bisa menjadi empowering peran iman dalam kehidupan dan acceptance. Manusia yang umurnya terbatas, menua, sakit, lalu mati. Saya ucapkan selamat untuk Mas Dimas dan Jessica untuk bukunya yang sangat inspiratif ini. Shalom. Baik, cek. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Tentu banyak yang diutarakan. Namun saya tertarik dengan ini, bahwa kematian sebagai bagian integral dari kehidupan. Dan yang dipaparkan oleh Ibu Rita Wahyu juga dari awal sampai akhir tadi itu kayak menjadi alur kehidupan ya, dari memento mori, berciuman dengan kematian, bersetubuh dengan kematian, dan melarikan diri dari kematian. Dan pada akhirnya dirangkum bahwa kita diajak untuk merayakan akan kehidupan ini. Terima kasih Bu Rita atas pemaparannya. Oke, baik Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini untuk mengendapkan sesi kita dari
para pemapar narasumber bedah buku pada malam ini akan diselingi oleh video dari kami. Mohon minta bantuan Pak Anton atau Mas Dimas bisa memutarkan. Sehingga dengan ini kita bisa mengendapkan ya. 光影事件，故由乎相生，前后相随。世间变而有期，期变有形，形变而有生，今又变而至此。时相以为春秋冬夏40行也，就是直至为五化。Hidup ini singkat layaknya persiarahan, dan kitalah musafir yang melakukan perjalanan pulang ke tempat yang kekal. Jika merenungkan kematian, di saat yang sama kita merenungkan esensi hidup ini. Saat mengingat kematian, saat itulah kita mengingat bagaimana untuk hidup sepenuhnya. Selama berabad-abad, manusia kerap memiliki pertanyaan yang sama. Apakah hidup ini hanya absurditas semata, ataukah hidup ini memiliki blueprint semesta? Hidup terlalu singkat untuk merasa mati ketika masih bernafas. Hidup ini kadang terasa berat, rasa duka menjelikan seseorang akan akhir yang pahit. Tapi selalu ada kisah tentang insan yang selalu haus akan makna sejati hidup ini. Bagi yang siap untuk menuju dinamika kehidupan yang ajaib, renungan filosofi kematian ini akan jadi teman yang penuh empati dalam menemani perjalanan hidupmu. Temukan rahasia hidup bahagia dalam buku Filosofi Kematian. Tidak bahagia berarti tidak puas dengan realitas. Begitulah katanya. Apakah kamu pernah atau justru sedang mengalaminya? Mungkin kamu perlu membaca buku Filosofi Kematian, Rahasia Hidup Bahagia di Zaman Ini. Permata sastra sekaligus harta karun kebijaksanaan yang ditulis dua anak bangsa, Dimas Anugrah dan Jessica Layantara. Buku yang benar-benar tidak biasa. Filosofi Kematian bukanlah buku berisi kumpulan motivasi tentang kunci hidup sukses, melainkan simfoni aksara yang akan beresonansi dengan jiwamu. Buku ini adalah pintu gerbang menuju pencerahan dan kesadaran diri, cocok bagi kamu yang ingin berjuang dan bertahan dalam berbagai tantangan kehidupan. Apa yang akan kamu dapatkan dari filosofi kematian? Kamu dapat menyelami kebijaksanaan terkait waktu dan kematian, serta mengapa keduanya terkait dengan kebahagiaan. Filosofi kematian menawarkan perspektif yang unik, sentuhan rasio emosional, dan juga contoh praktis. Mengapa kamu perlu membaca buku ini? Karena isinya mencerahkan dan menghibur, serta mengajak memaknai singkatnya waktu yang terkait dengan kebahagiaan sejati. Yuk, mulai perjalananmu bersama filosofi kematian dan belajar menjadi manusia yang bahagia dari setiap halaman yang kamu baca. Diterbitkan oleh Canisius. Temukan rahasia hidup bahagia dalam buku Filosofi Kematian. Kita adalah musafir yang sedang melakukan sebuah perjalanan pulang menuju ke tempat yang kekal. Kematian tidaklah menjadi hal yang melulu menyeramkan bagi manusia. Ada sisi menantang dari kematian, sisi misterius yang seringkali terlalu takut untuk kita selami, tetapi selalu memanggil kita untuk mencicipinya. Buku ini berisi tulisan menarik tentang kematian nanti untuk kehidupan kini. Berikut beberapa pengantar dari para akademisi dan penulis. Buku Filosofi Kematian dapat dipesan via WhatsApp di nomor 082237478080. Penerbit Canisius.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan memperhatikan video ini dibuat oleh Mbak Sandria Wanda. Dia sudah membaca buku ini dan merangkum atau dalam bentuk video dan yang kita nikmati pada kesempatan malam hari ini. Baik Bapak Ibu, ada satu door prize lagi untuk kesempatan kali ini agar kita semakin memperdalam dari buku ini. Tadi Ibu Rita sudah memperdalam juga, Ibu Ayu Tami juga sudah memperdalam, dan juga Mbak Sandria Kwanda dengan videonya ini. Maka door prize kali ini bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang sudah membaca, kiranya dari buku Filsafat Kematian ini satu saja hal menarik apa yang bisa didapat. Siapa? Monggo, boleh. Mas Dimas, Mbak Jessica bisa membantu. Siapa yang mendapatkan door prize pada kesempatan malam hari ini untuk memberikan sedikit testimoni atau endorse sedikit ya, Pak Dimas, tentang buku ini. Hal menarik apa sih yang sudah didapat dari membaca buku ini? Siapa kira-kira? Dokter Jimmy cukup dulu ya untuk memberikan kesempatan bagi yang lain. Itu ya. Ada yang lain? Siapa ini Mas Dimas? Mungkin ada kawan yang sudah membacanya ya, ada Dr. Destrin mungkin. Dr. Destrin, ya. Apakah bisa bergabung dengan Zoom kali ini? Bisa dinyalakan mikrofonnya, dokter. Ya, jika beliau standby ya. Ya. Jika belum standby, mungkin Mas Kristi bisa mengajukan pertanyaan bagi sahabat yang sudah hadir. Ya. Bagi yang sudah hadir di tempat ini, apakah yang sudah hadir juga ada yang pernah membaca buku ini? Agar kita semakin memperdalam lagi, kiranya apa yang didapat dari buku ini? Ini ada Dr. Destrin ya. Oh iya, Dr. Destrin sudah bergabung. Selamat malam, dokter. Ya, tampaknya belum siap. Oke. Oh ini, Profesor Dr. Hadi Pratomo. Boleh menyalakan mikrofonnya? Bapak? Ya. Ya. Apakah suara saya sudah terdengar? Oh, sudah kedengaran banget, Bapak. Ya, terima kasih untuk Ibu Ayu dan Ibu Rita yang sudah membahas, dan juga Ibu Jessica dan Pak Dimas yang sudah menuliskannya. Saya sudah membaca buku ini. Nah, bagi saya bidang saya kesehatan masyarakat ya. Jadi bagi saya itu yang paling menarik, dan saya ingin mendapat komentar dari para penulis dan juga para pembahas ya, yaitu soal membicarakan kematian ya, yang ditulis oleh Mas Dimas ya. Nah, saya ingin mendapat satu masukan ya. Saya belum melihat literatur, tapi setahu saya mungkin belum ada. Jadi pertanyaan saya begini nih. Kapan sih kita bisa mulai membicarakan kematian ini? Ya, pertanyaannya, ya, kan kita ada kelompok usia, ya. Pada kelompok usia berapa? Apakah pada lansia? Apakah pada yang baru menikah? Apakah bahkan bisa pada saat remaja? Ya? Segmentasi yang mana? Ya, setahu saya belum ada nih. Ini menjadi riset yang menarik, ya. Kemudian selain itu adalah waktu yang tepat untuk membicarakan kematian.
apakah waktu dibicarakannya pada saat yang sakit atau pada saat yang sehat? Ya, nah ada nggak pengalaman-pengalaman seperti itu? Dan kemudian yang terakhir barangkali mungkin saya ingin diberi masukan ya, kalau kita katakan kita kalau meneliti kan kita perlu ada satu instrumen ya. Jadi mungkin kan ada introduction-nya, ada pertanyaan intinya, kemudian ada penutupnya. Nah, bisa nggak diberikan kisi-kisi seperti itu? Apa ya? Kan pasti tiba-tiba nggak bicara kematian. Ya. Nah, saya belum tahu karena saya sendiri juga belum coba ya. Tapi saya dalam hati ini, wah kalau ada pertemuan lansia ini barangkali bagus ya. Pada lansia yang ibu-ibu saja, pada bapak-bapak saja kita bicarakan ya. Cocok nggak kita ini? Atau reaksi mereka, wah kok bicara soal kematian? Saya juga belum tahu. Ya, jadi saya ini satu inquiry saja. Makanya kalau barangkali tadi para pembahas dan para penulis ada masukan atau ada itu ya saya akan terima kasih sekali. Baik, Pak, sampun. Sampun. Jawaban atas pertanyaan Bapak atas hal menarik yang diterima oleh Bapak akan dijawab habis ini ya Pak? Ya. Itu. Oke. Ada kesempatan nanti tanya jawab. Bisa dicatat ya Pak Dimas. Maka selanjutnya adalah ini pemaparan dari para penulis Mbak Jessica dan juga Mas Dimas. Untuk yang pertama adalah dari Mbak Jessica Novia Layantara. Ini Mbak Jessica, sedikit saya perkenalkan sedikit, yakni Mbak Jessica ini tinggal di Karawaci dan sekarang mengajar sebagai dosen di STT Satya Bhakti Malang. Itu. Dan buku yang pernah ditulis yakni Bebas dari Belenggu Penderitaan tahun 2022 bersama juga dengan Mas Dimas Anugrah. Itu. Maka untuk yang pertama Mbak Jessica boleh monggo waktu dan tempat kami. Persilahkan Mbak. Baik, terima kasih Mas Rifti. Ya, saya nggak akan banyak spoiler juga tentang bukunya ya, biar nanti para pembaca nanti bisa membaca sendiri ya mengenai buku ini. Tapi pertama-tama izinkan saya untuk mengapresiasi dari para penanggap yang tadi sudah menyampaikan tanggapannya. Ada beberapa hal yang saya highlight ya dari tanggapan dari Mbak Ayu dan juga Ibu Rita yang saya sangat apresiasi, dan sepertinya ketika beliau ini menyampaikan itu saya merasa wah buku ini banyak sekali yang masih kurang gitu ya. Dan penanggap-penanggap malam ini, bahkan pembaca-pembaca nantinya bisa menambahkan refleksi-refleksi mereka yang sangat berguna ya untuk kehidupan sehari-hari. Jadi ketika Mbak Ayu menyampaikan bahwa kematian itu mungkin sama seperti pengalaman melahirkan ya. Kita bisa menyiapkan diri secara rasional dan mental, tetapi pengalaman ini tetap merupakan pengalaman yang menakutkan, pengalaman yang traumatis. Dan Mbak Ayu kemudian melanjutkan dengan pertanyaan, apakah ketakutan itu adalah bagian dari ketubuhan manusia? Apakah mungkin kematian tidak hanya cukup disiapkan hanya secara rasional saja? Nah, itu juga menjadi satu pertanyaan ya yang mungkin bisa kita gali kembali ya di dalam buku ini. Dan kemudian dari tanggapan Ibu Rita Wahyu, saya sangat tersentuh ketika Ibu Rita membahas mengenai Musa ya, di mana di dalam literatur dan penelitian yang telah dilakukan oleh Ibu Rita, itu ternyata Nabi Musa itu dikatakan mati by the divine kiss ya, melalui mulut Tuhan atau berciuman dengan kematian. Saya sendiri tidak pernah tahu, nah tetapi ternyata itu ada kesamaan ya dengan judul bab di dalam buku ini, yaitu berciuman dengan kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, memang di dalam buku kami ini kecil ya dan tipis. Tadi ada beberapa yang tanya berapa halaman, hanya 136 halaman ya. Nah, jadi di sini kami para penulis ingin mengajak pembaca untuk dapat bersama-sama dengan kami para penulis yang sama-sama kami juga mempersiapkan diri baik secara rasional dan mungkin juga bisa ditarik ke arah praktis
untuk menghadapi realitas yang tidak terhindarkan dari kematian itu sendiri. Kematian itu bukan hanya bicara mengenai kematian kita, tapi juga kematian orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang terdekat, orang-orang yang paling tercinta. Buku ini mencoba mengingatkan bahwa akan ada sebuah titik akhir dari segala kehidupan, dan kami berharap memang buku ini dapat sedikit banyak ya membuat kita memikirkan kembali. Mungkin kita selalu memiliki persepsi yang negatif atau ketakutan yang berlebih yang dimiliki pembaca terhadap kematian. Oleh sebab itu kami juga berharap buku ini memberikan spirit ya, memberikan semangat untuk berkata ya kepada kehidupan seberat apapun hidup itu, dan juga ya pada takdir kematian. Dan tidak lagi kita escape ya atau lari dari kematian itu sendiri. Selain itu kematian yang saya sebut sebagai salah satu dari sedikit kepastian dalam kehidupan ini ya, itu justru seringkali memicu refleksi mendalam tentang arti keberadaan kita dan tujuan kehidupan kita. Dengan mengingat tentang kepastian kematian, kita justru terdorong untuk menghidupi hidup kita dengan lebih baik. Andaikan hidup kita ini adalah sebuah buku ya, atau sebuah cerita yang pasti memiliki ending atau akhir, itu kita harapkan untuk dikerjakan semaksimal mungkin karena kita ingin menutup cerita kita masing-masing dengan kebahagiaan. Kami menulis buku ini sebagai bentuk eksplorasi akan tujuan dan makna hidup yang digali dari kematian sebagai endingnya. Dalam setiap bab kami mengundang pembaca untuk mempertimbangkan berbagai makna yang dapat terkandung dalam pengalaman kematian, serta menggali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul sehubungan dengan topik ini. Jadi memang buku ini tidak pernah kami maksudkan untuk memberikan jawaban yang konkret ya. Buku ini lebih bertujuan untuk menjadi sebuah refleksi yang mengundang kita semua untuk menjalani proses yang saya sebut introspeksi yang dalam, refleksi yang dalam tentang kematian. Dengan tidak memberikan jawaban yang instan dan jawaban yang pasti, pembaca diundang untuk menemukan makna masing-masing dalam pengalaman hidup di bawah bayang-bayang kematian. Bahkan mungkin tidak sedikit pembaca yang justru tergelitik untuk mempertanyakan hal-hal tentang kematian yang tadi sudah diwakili oleh pertanyaan dari Mbak Ayu dan kemudian dari Prof. Hadi tadi ya, yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelum kita merenungkan secara mendalam mengenai kematian. Di samping itu saya juga ingin membahas, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, mengapa buku ini tidak membicarakan soal afterlife ya, atau apa sih yang terjadi setelah kematian. Memang kami tidak membahas secara khusus kepada itu karena memang fokus dari buku ini sejak awal adalah pada pengalaman hidup saat ini dan bagaimana kita meresponnya dalam konteks kematian. Hal ini dilakukan tanpa memasuki spekulasi atau pandangan-pandangan tertentu atau pandangan mengenai keyakinan tertentu tentang apa yang mungkin terjadi setelah kematian itu sendiri. Buku ini merupakan pembicaraan dalam kehidupan yang menyoal kematian. Dengan demikian tujuan kami adalah untuk menjadikan kematian sebagai cermin bagi kehidupan saat ini yang memungkinkan kita untuk mengambil hikmah, kebijaksanaan, pemahaman yang dapat diterapkan dalam hidup kita sehari-hari. Akhir kata, karena hari ini adalah tanggal 16 April 2024, di mana dunia sedang memperingati semicolon day, titik koma, hari titik koma. Hari yang memperingati atau memberikan awareness bahwa banyak sekali orang yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Bahkan ada orang-orang yang memang telah mengakhiri kehidupannya sendiri. Saya ingin mengingatkan karena kita sedang bicara mengenai kematian, hari ini kita juga mengingat akan kematian atau tanda titik itu sendiri. Semua orang akan menghadapi tanda titik akhir dari kehidupannya. Tetapi di hari ini, saat ini, detik ini, let it be semicolon, titik koma. Mari kita melanjutkan hidup kita sampai kematian secara resmi menjemput kita. Mari merajut kehidupan seindah mungkin dan menutup buku kita dengan membahagiakan.
Terima kasih atas semua perhatian dari Bapak Ibu. Saya serahkan kembali. Baik, Ibu Jessica, terima kasih atas pemaparan sedikit mengenai buku ini dan maksud dan tujuan serta sinopsis dari buku ini. Selanjutnya akan dipaparkan juga dari penulis yang salah satu ini, yakni dari Mas Dimas Anugrah. Mas Dimas Anugrah lahir di Surabaya, sekarang tinggal di Jakarta Barat, dan mengajar di program ODB University dan menjadi ketua komunitas Circle Indonesia Lingkar Filsafat. Maka dari itu, dan pada kesempatan ini kami berikan kepada Mas Dimas untuk memaparkan sedikit mengenai buku ini. Monggo Mas Dimas. Baik, terima kasih Mas Kristi. Yang saya hormati kawan-kawan sekalian, rekan penulis saya, Sis Jessica Leentara, Mbak Ayu, Mbak Rita, para guru saya, para sahabat saya semua yang hadir di acara launching buku pada malam hari ini. Selamat malam, terima kasih telah hadir, dan terima kasih sudah mendukung kami dalam meluncurkan buku ini. Secara khusus untuk penerbit Kanisius, Pak Anton, Mbak Krisna, Mas Kristi, dan Ibu Bapak sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Satu kehormatan ya, bahwa buku kami bisa diterbitkan oleh penerbit yang sangat bagus, penerbit yang menjadi favorit saya sejak lama, ya, karena buku-bukunya yang berkualitas. Terima kasih Kanisius atas kesempatan yang baik ini. Well, teman-teman sekalian, saya secara khusus meluncurkan buku Filosofi Kematian ini dengan hati yang gundah gulana. Bukan karena ada tantangan atau masalah, tapi disebabkan kepergian orang-orang yang saya kasih dalam 2 atau 3 hari terakhir ini. Dan yang paling baru adalah tadi pagi, di mana seorang sahabat saya meninggal dunia karena kanker. Filsafat memang sering berbicara tentang kematian, tapi hampir-hampir tidak pernah membahas bagaimana mengatasi kedukaan akibat kematian atau kepergian orang-orang yang kita cintai. Dan pada suasana seperti itulah buku ini kami launching, saya luncurkan. Dulu pada masa pramodern, kematian itu dirayakan ya, seperti satu pesta, fiesta. Dan pada masa modern, kematian diberikan makna. Kenapa orang meninggal, kemana orang meninggal, dan lain sebagainya. Saya pun seringkali merasa didorong untuk memberi makna kematian setiap orang yang meninggal mendahului saya. Baik itu papa saya sendiri maupun kawan-kawan saya, saudara-saudara saya. Dan umumnya kematian orang yang kita cintai membuat kita bersedih, menangis, meratap, dan saya kira itu wajar saja. Tapi akan menjadi tidak wajar kalau kita tenggelam dalam kesedihan karena dunia terus berputar dan kita pun terus berjalan. Seperti yang seringkali saya sampaikan bahwa terciptanya buku ini diinisiasi sepenuhnya oleh rekan penulis saya, yaitu Sis Jessica Leentara. Dan entah kenapa saya mengatakan iya pada waktu itu kepada Sis Jessica, dan terbitlah buku ini. Saya harap buku ini menjadi teman persiarahan ya bagi semua yang membaca, dan menjadi manfaat bagi setiap kita, siapapun yang membacanya, baik di generasi kita maupun anak cucu kita nanti. Tentu tidak ada orang yang tahu dengan pasti
apa yang akan terjadi setelah kita meninggal dunia, gitu. Dan berbagai tawaran telah diberikan kepada kita. Di dalam buku saya pun mengajak kawan-kawan untuk menghargai tawaran religius ya. Meskipun di dalam buku ini kami tidak membicarakan sesuatu yang bersifat religius, tapi mencoba untuk sama-sama memikirkan kematian itu dan memikirkannya secara rasional. Di akhir daripada sambutan saya ini, komentar saya ini adalah ketika kematian itu hadir di depan kita, yang seringkali kita sudah merasa rasional katakanlah, tetapi somehow ada bagian-bagian di dalam diri kita ini yang tidak bisa dipungkiri. Kita merasa seperti tidak tahu harus berbuat apa. Kita merasa banal ya. Antara pikiran dan perasaan itu bisa jadi tidak nyambung ya. Ada suatu disequilibrium ya. Nggak nyambung antara apa yang kita pikirkan dan yang kita rasakan. Mungkin saja kita merasa bahwa kita sudah cukup rasional untuk mengetahui dan mempersiapkan kematian itu, tetapi ketika kematian itu berada di depan kita dan menjemput orang-orang yang kita cintai, semua pemikiran filsafat dan rasionalitas kita itu gugur ya. Mungkin itu juga yang seringkali saya alami. Tetapi apa yang pernah saya alami, saya mendapatkan satu kekuatan tersendiri ya, secara personal. Dan saya tidak tahu apakah itu menjadi kekuatan juga bagi banyak orang, tetapi itu menjadi kekuatan tersendiri buat saya. Yang terambil dari satu tembang ya, satu lagu, satu mazmur, tembang yang sangat lama, yang konon dinyanyikan oleh seorang gembala bernama Daud. Yang mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena nama. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saya kira dalam kondisi yang tidak menentu akibat kematian orang-orang yang kita cintai, perlu ada kalimat-kalimat penghiburan seperti ini, sehingga kita mendapatkan kekuatan. Setidaknya itu yang menjadi kekuatan bagi saya. Semoga buku ini menjadi manfaat bagi banyak kawan, bagi banyak pembaca, dan terima kasih sekali lagi bagi kawan-kawan yang sudah membaca buku ini. Selamat malam. Baik, terima kasih Mas Dimas atas pemaparan sedikit mengenai buku ini. Baik, untuk sesi selanjutnya yakni ada sedikit opini dari pembaca. Yang pertama kami persilahkan kepada Mas Ucok Satria Marpaung. Apakah sudah hadir di forum Zoom ini? Mas Ucok, selamat malam. Halo, selamat malam semua. Oke, baik Mas, untuk opininya bisa waktu dan tempat kami persilahkan. Wah. Terima kasih, saudara moderator. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih loh. Ini diminta untuk memberikan opini oleh Mbak Jessica dan Mas Dimas. Dan tadi juga saya menyimak apa yang disampaikan oleh Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu, dan Bu Rita. Nah, opini apa ya? Saya ini kalau memberikan opini agak bingung. Justru saya pengen banyak nanya. Justru. Ya, opininya, waktu saya dapat apa ya, info ada buku filosofi kematian itu saya dapat dari grup dosen di UPH. Wah, saya langsung senang nih.
wah seru nih bahas masalah kematian. Entah kenapa saya itu seneng bicara tentang kematian gitu. Mungkin karena saya rada nyeleneh kali ya. Jadi saya seneng, wah ini ada Mbak Jessica yang kala itu juga saya kenal sebagai salah satu dosen di UPH. Nah, saya pengen apa namanya baca bukunya. Ada Mas Dimas juga dari Circle juga yang saya apa namanya kenal. Terus terang buku ini sederhana, simple, tapi betul-betul memberikan pengalaman yang unik buat saya. Ya, buku ini lebih kayak apa ya? Pengantar lah, pengantar filosofi kematian kalau saya bilang. Ya, membawa para pembacanya itu untuk berkenalan dengan kematian. Di bagian awal kan ada cerita dari Mbak Ayu, dari Prof. Terry dan sebagainya macam yang pengalamannya itu berbeda-beda ya terhadap kematian. Saya baca niatnya cuman beberapa lembar dulu karena apa namanya ada kegiatan, tapi kok kayaknya nggak pernah bisa berhenti gitu. Jadi baca terus, baca terus, baca terus, akhirnya habis juga gitu. Cuman kalaupun boleh saya eh, memberikan input ya, eh, tentu saya sadar ya di bawah buku ini bahwa kematian itu harus ditanggapi dengan rasional ya. Nah, saya kan latar belakangnya hukum ya. Kan kalau di dunia hukum itu kalau orang yang tidak lagi berfungsi otaknya itu dia nggak bisa menjalankan atau tidak bisa menjadi subjek hukum gitu. Nah, di buku ini apakah eh, orang yang mengalami kematian otak itu yang tidak berfungsi lagi otaknya itu bisa dikategorikan sebagai orang yang mati gitu. Gimana dia bisa rasional kalau misalnya eh, kalau dia nggak bisa berpikir ya gitu. Terus yang kedua adalah mengenai eh, kehidupan, bahwa saya kembali lagi menjadi refleksi ya bahwa kematian yang eh, baik itu yang seperti apa gitu itu beraneka ragam. Tapi setidaknya di sini saya sadar bahwa untuk menyongsong kematian ya saya harus meningkatkan kualitas hidup saya gitu. Jadi tidak boleh menyanyiakan hidup, yang apa namanya menyanyiakan hidup. Ya kalau kayak berita sekarang lah ya, yang ada di Kompas, ratusan dokter spesialis apa namanya ingin bunuh diri gitu. Itu saya kaget juga sih baca berita itu. Ini ternyata orang-orang yang well educated gitu ya, yang seharusnya rasional diandaikan rasional, tapi ternyata dia ada keinginan untuk bunuh diri juga gitu. Jadi agak bingung juga ya, bahwa kematian itu harus ditanggapi dengan rasional, malah dia pengen mati gitu. Saya juga berpikir bahwa apakah kematian itu bisa dikatakan ada orang yang memang kematian itu menjadi tujuan gitu. Jadi dari buku ini saya baca apakah memang kematian itu bisa dijadikan bahwa tujuannya adalah untuk mati gitu. Dengan kematiannya itu bisa membawakan kebaikan gitu. Kan kalau di sini kan, wah kita nggak boleh mengakhiri hidup, ya itu nggak rasional gitu. Tapi bagaimana dengan memang kematiannya itu menjadi penentu bagi orang lain gitu loh, atau bagi banyak orang menjadi menjadi lebih baik gitu dengan kematiannya, menjadi ada perubahan dengan kematiannya gitu. Contoh misalnya jadi seorang martir atau pahlawan ya. Nah itu sih opini saya yang saya apa namanya saya rasakan gitu ya, atau yang saya bisa share ya. Buku yang sangat simpel, tapi seperti yang tadi Bu Rita bilang, Mbak Ayu ya, bahwa nggak ada yang paham nih tentang kematian gitu. Tapi setidaknya kita jadi menambah eh, menambah apa ya? Menambah eh, pengalaman lah ya, dengan membaca buku ini menambah pengalaman dari kematian itu sendiri. Thank you buat
Mbak Jessica sama Mas Dimas yang sudah menulis buku ini. Semoga ada lanjutannya nih. Ini ibaratnya kalau buat saya nih pengantar filosofi kematian. Jadi eh, asik bacanya, terus juga memberikan pencerahan buat saya, buat apa namanya nih sih, buat orang-orang yang muda-muda harusnya baca buku ini ya, biar dia nggak gampang frustasi atau setidaknya memberikan semangat atau support bagi orang yang sedang down atau ingin mengakhiri hidupnya gitu. Itu aja sih dari opini saya. Baik, Pak, terima kasih atas opininya. Selanjutnya, tadi sudah ada pertanyaan dari Profesor Hadi, barangkali bisa menjawab dari penulisnya dulu, Mas Dimas ya, mengenai segmentasi buku ini. Monggo, Iya. Mas Dimas. Terima kasih Prof. Hadi untuk respons dan pertanyaannya. Membicarakan kematian memang mungkin belum banyak literasi yang membahas tentang bagaimana membicarakan kematian ya Prof. Mohon maaf kalau saya keliru. Tapi sependek yang saya tahu memang saya jarang membaca. Tapi pertanyaan Prof. Hadi tadi kan kapankah waktu yang paling tepat ya. Lalu ada kisi-kisi pertanyaan tentang membicarakan kematian. Saya kira setiap keluarga atau setiap individu bisa unik ya Prof ya. Mungkin tidak ada waktu yang paling tepat gitu untuk dibicarakan di usia berapa atau kapan. Karena setiap keluarga bisa punya kondisi yang unik dan khas. Kalau di keluarga kami sendiri sih, sejak saya SD itu orang tua kami, mama saya terutama itu sudah membicarakan kepada anak-anaknya apa yang harus kami, anak-anaknya itu lakukan kalau orang tua kami meninggal. Itu sejak puluhan tahun yang lalu ya, sejak kami SD. Jadi, contohnya pada waktu itu mama saya mengatakan kalau mama meninggal, kalian harus menghubungi bapak ini gitu. Karena latar belakang kami dari keluarga Katolik ya, menghubungi ketua lingkungan gitu ya. Hubungi beliau, kalian datang ke rumahnya, jadi supaya nanti beliau akan membantu semua proses pemakaman dan lain sebagainya. Lalu surat-surat berharga mama ada di sini gitu ya. Nah, itu sudah diceritakan sejak kami kelas 4 atau kelas 5 SD bahkan. Ya sampai ketua lingkungan kami itu sudah meninggal berpuluh-puluh tahun yang lalu bahkan. Tapi ya keluarga kami masih utuh sampai sekarang. Tapi setidaknya itu adalah contoh bagaimana keluarga kami membahas tentang kematian. Lalu juga ada pertanyaan dari Mbak Ayu ya, Mas Kristi tadi kepada penulis, mungkin nanti Sis Jessica boleh menambahkan ya. Ketika saatnya tiba, tidak selalu mudah realitasnya. Apakah ketakutan itu bukanlah suatu bagian dari ketubuhan manusia? Ya, saya setuju Mbak Ayu bahwa ketakutan akan kematian juga menjadi satu bagian dari ketubuhan kita ya. Dan bisa saja kita lupa akan apa yang kita persiapkan, tapi setidaknya dengan latihan setiap hari mungkin saja kita bisa lebih siap gitu ya ketimbang dari orang-orang yang tidak pernah mempersiapkannya sama sekali. Ya, saya kira itu Mbak Ayu dan Prof. Hadi yang bisa saya jawab. Baik. Terima kasih Mas Dimas. Mbak Jessica ada tambahan? Iya, kalau dari saya menarik ketika Mbak Ayu menyejajarkan pengalaman menghadapi kematian dengan pengalaman mau melahirkan gitu ya. Mungkin melahirkan anak pertama itu ya, yang paling deg-degan gitu. Ya, saya sendiri juga mengalami hal itu. Ketika memang selama 9 bulan sudah membaca begitu banyak literatur, melahirkan tuh seperti ini loh ya, dikasih tahu rasionalnya sudah
cukup kuat lah ya untuk dikasih tahu nanti prosesnya seperti apa gitu kan. Tapi memang ketika menghadapinya sendiri ya gimana ya? Bukannya hilang sih sebenarnya kalau saya menghadapinya ya ada di dalam otak saya. Tapi memang keberanian itu ya muncul dari dalam diri yang sulit dijelaskan memang ya. Dan memang kalau melahirkan itu kan memang ada juga kemungkinan untuk meninggal ya. Jadi saya rasa penyejajaran itu juga penting gitu karena banyak orang juga melahirkan dan akhirnya karena melahirkan justru menghadapi kematian gitu ya. Jadi mungkin memang saya setuju dengan Mbak Ayu bahwa ada pengalaman ketubuhan yang saya tidak tahu ya apakah memang itu terpisah dari rasio ataukah itu bagian dari keseluruhan manusia yang memang tidak dapat terbagi-bagi gitu ya. Tetapi memang pengalaman itu nyata adanya. Tapi saya rasa pendekatan rasional pun itu penting karena menurut pengalaman saya waktu itu sih tidak hilang ya, tetap ada di dalam otak. Tetapi memang ada sesuatu, saya setuju ada sesuatu keberanian yang harus dipersiapkan gitu, yang entah itu datangnya dari mana. Itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Jessica atas tanggapannya. Satu lagi dari opini pembaca yakni Dr. Destrian. Apakah sudah bergabung dari Iya, Destrian? Oke. iya, baik. Maaf, saya koreksi sedikit, Dr. Destri. Oh, Destri nama saya. Dokter, ya, baik, dokter. Baik, terima kasih. Maaf tadi saya masih ada kesibukan, jadi saya tidak langsung berespon. Jadi kalau diminta untuk opini tentang buku ini, saya rasa ini buku yang sangat layak gitu ya untuk dibaca gitu ya. Karena menurut saya buku ini sungguh unik gitu ya, sungguh unik dan cukup berani gitu ya mengangkat tema tentang kematian gitu ya. Karena menurut saya tidak banyak loh orang yang mau orang yang mau membicarakan tentang kematian gitu ya. Bahkan menghindari membicarakan tentang kematian. Memikirkannya saja tuh rasanya bergumul gitu ya, berat gitu ya memikirkan kematian. Entah itu kematian diri sendiri ataupun kematian orang yang dikasihi gitu ya. Namun mengapa saya bilang buku ini layak banget gitu ya untuk dibaca dan dimiliki karena sekarang-sekarang ini kita tuh terlalu sibuk dengan berbagai macam kesibukan urusan kita, entah itu pekerjaan, keluarga, dan lain-lain sehingga tema kematian ini tuh seringkali terluput gitu ya. Dan ketika membaca buku ini, ketika saya terima buku ini dan saya baca lembar demi lembarnya itu saya sangat sangat terkesan. Bahkan di halaman-halaman awal saya sempat juga terkuras emosi gitu ya. Ada bagian yang cukup menyentuh hati juga. Pada intinya sih setelah membaca buku ini saya menjadi sadar bahwa di dunia ini kita tuh sementara gitu ya. Kita nggak punya banyak waktu di dunia ini dan bagaimana memanfaatkan waktu yang sementara ini untuk hidup yang life well lived gitu ya. Bagi orang-orang sekitar kita, bagi orang-orang yang kita cintai gitu ya. Dan mungkin ketika membaca buku ini bukan berarti lalu kita langsung berani gitu ya, langsung siap menghadapi kematian diri sendiri maupun orang lain gitu. Tetapi dengan membaca buku ini, sekali lagi kalau buat saya pribadi seperti ditepuk gitu ya, diingatkan gitu kembali di tengah-tengah banyaknya isu-isu lain gitu ya, kesibukan kita di berbagai hal, tapi buku ini mungkin bisa ya mengingatkan kembali akan keberadaan diri kita. Mungkin itu saja. Maaf kurang lebihnya. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih dokter atas opininya. Selanjutnya dari Mbak Sendria Kwanda untuk bisa memberikan opininya mengenai buku ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya udah baca buku ini ya sampai habis. Dan menurut saya ini buku yang luar biasa sekali dari Kak Dimas dan Kak Jessica.
karena meskipun tipis itu bisa mengajak orang kayak ngobrol gitu. Jadi setiap kali kita baca satu-satu itu bisa kayak ngobrol sama teman karena bahasanya pun juga santai ya. Nah, yang menarik menurut saya dari buku ini tuh benar itu tadi ya. Jadi nggak kayak kita dikasih doktrin, tapi justru dari kejadian-kejadian sederhana tentang merenungkan kematian, kita itu bagaikan lihat kayak teka-teki atau kalau di Zen Buddhism itu ada namanya koan. Jadi biasanya guru spiritual cuma bilang sesuatu kayak tebak-tebakan, terus kita merenungkan sendiri, nanti kita dapat jawabannya atau insight-nya sesuai dengan pemahaman kesadaran masing-masing. Nah, setelah baca buku Filosofi Kematian ini, meskipun dia bilangnya kebanyakan tentang renungan-renungan kematian, tetapi itu membuat saya juga di sisi aspek-aspek lain itu semakin menyadari. Jadi kalau kayak di ajaran China kan semua kehidupan kita ini kan natural, musim semi, musim gugur, kemarau, hujan, datangnya natural. Demikian juga kayak kehidupan, kematian, itu kan ada dan tiada, kayak saling melahirkan satu sama lain. Nah, dari situ, dari buku ini tuh lebih bisa memahami itu dan memanifestasikannya di kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena kan di kehidupan kita ini kita seringkali melekat terhadap sesuatu ya. Jadi dari kita, oh aku suka ini dan aku tidak suka ini. Terus habis itu kan juga kemelekatan. Oh, aku suka kehidupan, aku nggak suka kematian. Aku suka kekayaan, tapi aku nggak suka kemiskinan. Dari suka dan tidak suka itu kan kemelekatan. Jadi kita seringkali diombang-ambingkan hanya karena pingin yang ini, pingin itu. Tapi dari renungan-renungan ini kita jadi bisa menyadari kalau sebenarnya itu semuanya tidak kekal, kayak jadi lebih bisa legowo menerima. Mungkin kalau teorinya aja bisa, cuma melalui perenungan kita lebih bisa menjalani hidup itu lebih enjoy karena hidup kan sangat singkat. Jadi sayang sekali kalau kita tidak bisa hidup di saat ini dan sekarang. Dari saya seperti itu sih. Ya. Sangat layak sekali untuk dibaca karena bisa mengubah paradigma. Terima kasih Mbak Sendria Wanda atas opininya. Dari Mbak Sendria tadi kiranya mengakhiri topik pembicaraan kita pada malam hari ini. Maka sebagai akhir dari diskusi kita malam hari ini, barangkali dari para penanggap dan juga penulis bisa memberikan closing statement dari diskusi kita pada malam hari ini. Bisa dimulai dari Mas Dimas, monggo. Ya, terima kasih kepada Kanisius, para sahabat, juga Mbak Ayu, Mbak Rita, Sis Jessica, untuk semua kebaikan dan supportnya. Semoga buku ini bisa menjadi manfaat ya, sekali lagi bagi kawan-kawan sekalian, menyadarkan kita betapa singkatnya hidup ini dan mengajak kita untuk mempersiapkan kematian secara rasional dan menjadi manusia yang baik ya di sisa hidup yang ada ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Dimas. Selanjutnya Ibu Ayu Utami, mungkin barangkali. Ya, tadi saya bilang, saya hanya mengulangi aja, buku ini sangat relevan, pantas dibaca, dan kalaupun Anda tidak menjadi bahagia, dan Anda tidak menjadi berani mati, Anda pasti bertambah pintar. Terima kasih Ibu. Ini hashtag kita pada malam hari ini. Gitu. Oke, selanjutnya Ibu Rita Wahyu, monggo. Buku ini menjadi empowering ourselves ya untuk bisa menerima acceptance bahwa manusia itu umurnya terbatas, menua, sakit, lalu mati. Maka mari kita rayakan kehidupan, jangan terlalu takut dengan kematian, karena kematian adalah keniscayaan
kita melalui kehidupan kita dengan berkarya, merayakan kehidupan. Terima kasih Ibu Rita. Dan terakhir dari Mbak Jessica. Monggo, Mbak. Ya, saya rasa sudah disampaikan semua, jadi saya mengikut saja. Terima kasih. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, diskusi kita pada malam hari ini kita akhiri sekian. Mohon maaf bagi para penanya, audiens semua yang tidak bertanya atau beropini, belum bisa lain di lain kesempatan. Dan terima kasih juga kepada Ibu Rita Wahyu, Ibu Ayu Utami yang sudah berkenan bergabung dan memberikan pemaparan dari buku ini, dan juga Mas Dimas dan itu. Maka dari itu semuanya sangat berterima kasih, dan pada kesempatan kali ini saya serahkan kepada MC Mbak Teresia Melisa. Monggo, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Mas Kristi. Dan tadi setelah kita lewati ya untuk sesi utama pada acara malam hari ini, yaitu peluncuran dan bedah buku yang telah disaksikan oleh sahabat sekalian, dan kiranya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, karena buku ini sangat luar biasa hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Pada akhirnya kita semua tiba di penghujung acara, meski memang ada banyak hal yang masih kita bedah melalui buku Filosofi Kematian, tetapi waktu telah larut, sahabat sekalian, sehingga kita harus mengakhiri pertemuan ini. Dan sebelum pertemuan berakhir, saya dengan rendah hati mempersilahkan Frater Domi untuk memimpin kami semua dalam doa penutup. Silakan, Frater. Baik, terima kasih Mbak Melisa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita akhiri pertemuan virtual ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Kami bersukacita atas rahmat kehidupan yang masih kami rasakan hingga saat ini. Kini kami telah menyelenggarakan pertemuan virtual dalam rangka peluncuran dan bedah buku Filosofi Kematian, Rahasia Hidup Bahagia di Zaman Ini, yang ditulis oleh Mas Dimas Anugrah dan Mbak Jessica Layantara. Dalam diskusi ini kami memberanikan diri merenungkan situasi batas kemanusiaan kami di dunia ini. Berbagai perspektif para tokoh-tokoh filsafat yang dimunculkan oleh para penulis dalam buku ini memperluas cara kami memaknai situasi batas atau kematian sebagai bagian dari diri kami. Kami juga bersyukur bisa diinspirasi oleh para peserta yang menanggapi, yang menyampaikan opini, dan juga kesan setelah membaca buku melalui pertemuan virtual yang kami adakan pada malam hari ini. Semoga diskusi ini menginspirasi kami menghargai, merayakan, dan memaknai anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, sekaligus menerima kematian sebagai bagian yang tidak terlepas dari kemanusiaan kami. Sesaat lagi kami akan mengakhiri pertemuan ini. Biarlah kuasa-Mu yang senantiasa menaungi kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Mbak Meli. Ya, terima kasih, Frater, untuk doa penutup yang sempat dibawakan tadi. Dan terima kasih kami sampaikan kembali untuk partisipasi dan waktu yang diberikan untuk acara ini kepada para pembedah buku, yaitu Mbak Ayu Utami dan Ibu Rita Wahyu, kemudian kepada para penulis, yaitu Mas Dimas Anugrah dan Mbak Jessica Layantara, serta
Mas Moderator, Mas Kristi dari penerbit Kanisius. Terima kasih. Saya selaku MC Teresa Melisa, saya pamit undur diri dan sampai jumpa.